Bapak, Ibu, Saudara, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan di Minggu Advent ketiga ini. Oleh karena itu, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Atas penyertaan-Mu ya Tuhan, kami dapat sampai di Minggu Advent ketiga, di mana pada minggu ini kami merayakan sukacita karena kedatangan Tuhan kami Yesus Kristus sudah dekat. Mampukan kami untuk dapat menyambut Sang Kristus di dalam kesungguhan. Maka jernihkanlah mata hati kami, sehingga kami dapat melihat kedatangan-Mu dan menyambut-Mu dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap merenungkan sabda-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan pada Minggu Advent ketiga ini diambilkan dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 6-8, dilanjutkan ayat 19-28. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau? Elia?" Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara di dalam hatinya. Maranatha. Minggu Advent ketiga memiliki warna lilin yang berbeda. Bukan warna ungu yang melambangkan pengharapan, melainkan berwarna merah muda atau pink yang melambangkan kesukacitaan. Inilah Minggu Gaudete, Minggu Sukacita, sebab kedatangan Kristus kian dekat. Dengarlah suara dari utusan Allah yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi kehadiran Sang Juru Selamat dunia. Sebagaimana dulu Nabi Yesaya pernah menyampaikan di dalam Yesaya 40 ayat yang ketiga. Nuansanya juga hampir mirip, pelepasan dari penindasan dan kesusahan. Pada zaman dahulu Nabi Yesaya mewartakan sukacita karena masa pembuangan di Babel telah berakhir dan umat dapat kembali ke Yerusalem. Maka sekarang Yohanes mewartakan sukacita karena segala kekacau balauan akan segera berakhir.
Sang Logos yang mencipta dan mengatur alam semesta akan datang ke tengah-tengah dunia sehingga semua makhluk akan kembali hidup dalam keteraturan dan harmoni. Bapak, Ibu, Saudara, lantangnya seruan Yohanes membuat banyak orang menjadi salah paham. Mereka berpikir Yohanes adalah Sang Logos itu sendiri. Sebab ia mengajak orang untuk bertobat, meninggalkan dosa dan kejahatannya. Selain itu, tindakan Yohanes melakukan baptisan yang menjadi simbol dari pembersihan diri semakin memperkeruh salah paham itu. Hal ini nampak dari datangnya beberapa orang yang diutus oleh Mahkamah Agama untuk menanyai, "Siapakah engkau?" Pertanyaan ini begitu penting dan mendesak, sehingga sampai ditanyakan 3 kali. Ayat 19, 21, dan 22. Dan nantinya pertanyaan serupa juga akan muncul lagi, tetapi ditanyakan kepada Yesus. Yohanes 8 ayat yang ke-25. Oleh karenanya pertanyaan "Siapakah engkau?" serta kesalahpahaman ini mempertegas ayat 10 dan ayat 11 yang mengatakan ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ya, kondisi dunia sungguh kacau balau sampai-sampai tidak dapat mengenali penciptanya. Dan Yohanes hendak meluruskan kesalahpahaman yang terjadi dengan pertama-tama menolak 2 pandangan yang dikenakan padanya. Yang pertama, Yohanes mengatakan, "Aku bukan Mesias." Artinya ia bukan orang yang secara resmi ditunjuk oleh Tuhan kepada umatnya untuk memberikan pembebasan. Yang kedua, Yohanes mengatakan, "Aku bukan Elia." Artinya ia bukan orang yang menjadi pertanda datangnya akhir zaman, seperti yang dituliskan dalam Maleakhi 4 ayat yang ke-5 demikian. "Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu." Kedua jawaban dengan pola negasi ini menegaskan keseriusan Yohanes di dalam mengajak pendengarnya saat itu dan kini kita sebagai pembacanya untuk membersihkan pikiran dari prasangka-prasangka yang kita buat sendiri. Pikiran kita ini memang dipenuhi dengan berbagai macam prasangka saat kita akan mengenali orang lain. Saya mengambil contoh saat saya naik kelas 3 SD. Itu banyak kakak kelas dan juga teman-teman mengatakan bahwa nanti guru kelas yang akan mengajar termasuk kategori guru yang killer, galak, suka menghukum, suka memberikan banyak tugas. Nah, informasi itu membuat saya merasa sangat takut. Sehingga di awal tahun pelajaran saya sempat mogok sekolah beberapa hari karena membayangkan nanti di kelas akan dimarahi atau akan dihukum. Padahal bertemu dengan gurunya saja belum, kan? Ya, itulah akibatnya kalau pikiran dipenuhi oleh berbagai prasangka. Belum bertemu langsung sudah membayangkan hal-hal yang mengerikan. Oleh karenanya membuang jauh-jauh prasangka menjadi syarat utama untuk memperoleh pengenalan yang benar. Dan setelah pikiran menjadi jernih, Yohanes mulai mengatakan perihal dirinya dengan kalimat positif. "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun," mengutip dari nubuatan Nabi Yesaya. "Aku membaptis dengan air, tetapi akan datang kemudian Dia yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Merujuk pada perannya yang hanya menjadi sarana bagi kedatangan Sang Logos. Yohanes merasa bahwa tugas yang dikerjakannya bukanlah pekerjaan yang besar. Dia merasa hanya berseru-seru saja. Tetapi justru rasanya begitu besar karena keadaan umat yang sudah lama abai dengan suara Tuhan, tertutup dengan berbagai macam prasangkanya sendiri yang menyesatkan.
Dan Bapak Ibu Saudara, tepat disinilah kita dapat melakukan introspeksi. Di saat Natal sudah menjadi semacam tradisi yang membuat kita dipenuhi oleh berbagai macam prasangka saat akan merayakannya. Kita ingat kalau Natal biasanya kita kumpul keluarga atau berlibur bersama, bertukar kado, makan makanan yang enak. Dan bisa jadi kita kehilangan makna hadirnya Sang Logos yang mendatangkan keteraturan dan harmoni. Saya sendiri pernah mengalaminya ketika kesibukan Natal membuat saya kelelahan, sehingga saat berkumpul bersama keluarga, saya kehilangan kesabaran karena persoalan sepele dan akhirnya malah meledak dalam kemarahan. Beberapa hari lamanya saya tertegun dalam penyesalan karena telah gagal memberi kesaksian tentang Sang Terang, di mana bukannya mengupayakan keteraturan dan harmoni, saya justru malah menghilangkan sukacita Natal, menghilangkan sukacita menyambut kedatangan Sang Terang itu. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita memang butuh waktu untuk menenangkan batin dan membiarkan kuasa Allah merasuki seluruh hati dan pikiran. Barangkali merayakan Natal di tengah pandemi dapat menjauhkan kita sejenak dari rutinitas tradisi yang sudah sekian lama berlangsung, sehingga kita dapat memperoleh pengenalan yang benar akan kedatangan Sang Logos. Kita dibersihkan dari segala macam prasangka yang hinggap di pikiran, dan di dalam ketenangan kita dapat mendengarkan suara Roh Kudus yang meneguhkan iman. Oleh karenanya, selamat memasuki Minggu Advent ketiga, Minggu Sukacita, dan harapannya sukacita ini akan terus kita bawa dan akan terus meningkat sampai dengan hari Natal tiba. Dan saat Natal kita boleh merayakannya dengan penuh kesungguhan untuk membuat dunia menjadi teratur dan harmoni. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita memasuki saat teduh. Kita akan mendengarkan persembahan pujian.
Terima kasih untuk persembahan pujiannya. Mari Bapak Ibu Saudara, bersama dengan seluruh umat Allah di sepanjang sejarah penyelamatan Allah, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, di dalam cinta kasih-Mu kami memasuki minggu Advent yang ketiga. Kami sadar ya Tuhan, bahwa Engkau memanggil kami untuk kami turut memancarkan terang, mempersaksikan sukacita di tengah-tengah dunia. Khususnya ketika kami sedang berada di dalam masa pandemi, di mana banyak orang, mungkin juga termasuk kami, merasa cemas, khawatir dan takut. Mampukan kami untuk tetap merasakan sukacita akan kedatangan-Mu. Kami juga menyadari akan kelemahan dan dosa kami, di mana alih-alih kami memancarkan terang, kami justru malah sibuk dengan pementingan diri sendiri, dengan berbagai macam rutinitas dan tradisi, sehingga sesungguhnya kami malah kehilangan makna Natal. Maka melalui perayaan Natal di masa pandemi, barangkali ini menjadi waktu yang tepat bagi kami untuk dapat merefleksikan kembali, memaknai ulang kedatangan Sang Kristus yang memberikan sukacita, sehingga sukacita itu bisa tetap tinggal dalam hati kami, menerangi seluruh langkah kehidupan kami, bahkan juga dapat kami bagikan kepada banyak orang, sehingga dunia ini boleh merasakan kasih-Mu. Ya Bapa di sorga, berbagai macam pergumulan yang kami hadapi, entah karena sakit penyakit, ataupun juga pergumulan-pergumulan yang lainnya,
yang mencari pekerjaan, yang mencari jodoh pasangan, bergumul soal relasi di tengah-tengah keluarga, yang menantikan kehadiran momongan dalam keluarganya, ataupun juga dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Kami memohon ya Bapa, agar dalam setiap pergumulan itu, kami tetap diberikan iman dan pengharapan. Kami percaya Engkau senantiasa memberikan kami sukacita di dalam menjalani hari demi hari. Mampukan gereja-gereja Tuhan di berbagai tempat di dunia ini untuk selalu menyerukan cinta kasih, perdamaian, dan juga sukacita, sehingga dunia tidak larut di dalam kepanikan, tetapi dunia boleh tetap merasakan damai sejahtera. Berkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat mengambil setiap keputusan dengan tepat dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kami, dan oleh karenanya kami mengumpulkan persembahan. Terimalah persembahan kami sebagai tanda sukacita kami. Seluruh doa permohonan ini kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan. Kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan pandanglah dunia. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya cinta kasih dan kesetiaan Allah menumbuhkan pengharapan. Kiranya rangkulan penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus menjangkaumu setiap saat, sehingga langkahmu tidak terantuk pada dosa dan terjerumus pada pencobaan. Kiranya damai yang terpancar dari Roh Kudus menguatkan hidupmu dalam kebenaran, dan kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus mensejahterakan hidupmu kini dan sepanjang masa. Amin.